Nah, di sini Menteri Agama menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Nah, di sini kita bisa melihat banyak media-media yang sudah memberitakan mengenai hal ini, seperti yang dikutip dari Suara Riau ID. Nah, di sini juga ada dari Liputan 6. Nah, jelaskan aturan pengeras suara masjid, Minang Yakut sebut ilustrasi gonggongan anjing. Ada dari Detik News. Nah, ini juga ada dari Tribun. Oke, kita langsung saja melihat videonya mengenai tanggapan Menteri Agama mengenai tua masjid atau pengeras suara saat azan. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Dalil-dalil azan, karena ini sudah sangat jelas sekali. Azan itu adalah panggilan. Panggilan untuk apa? Utamanya adalah panggilan untuk sholat. Maka dalam banyak dalil kita melihat di dalam Islam itu azan ini adalah sesuatu yang diwajibkan ketika masuk dalam waktu sholat. Diwajibkan oleh siapa? Diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai panggilan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Nah, karena ini adalah panggilan sekaligus sebuah syiar, maka azan ini memang tidak boleh volumenya rendah. Contoh misalnya, azan itu dipergunakan hanya dalam lingkupnya saja, yaitu tidak bisa juga, karena azan adalah panggilan. Azan itu harusnya disebarkan via WhatsApp aja pada setiap muslim, ya itu juga tidak. Lah kenapa? Karena memang azan adalah panggilan dan adalah syiar bahwa di negeri itu atau di tempat itu dihuni oleh orang-orang muslim yang mereka masih beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di zaman Rasul pun azan menjadi indikasi sebuah negeri itu adalah negeri yang menyembah Allah ataukah tidak. Balik lagi di Sumatera Barat di Tanjung Balai itu. Nah, yang kita dapatkan dari media-media yang juga sudah diakui dan juga sudah dimintakan maaf bahwasanya ada protes terhadap masjid yang mengumandangkan azan. Dikatakan peka, dikatakan terlalu kuat, mengganggu dan sebagainya. Padahal azan itu adalah panggilan. Mungkin ada yang berbicara, ya tapi kan panggilan kan nggak usah dikeras-kerasin. Sekarang kan sudah zamannya teknologi. Kan kita bisa lewat HP, lewat waker atau sebagainya. Ya beda. Kenapa? Karena ini panggilan sekaligus syiar. Yang sering disampaikan ya sama seperti kayak kita pergi ke airport misalnya. Di airport ya panggilan pesawat nomor sekian akan segera diberangkatkan misalnya. Ya itu juga sama, dikeraskan. Untuk apa? Supaya didengar. Bagi siapa? Bagi mereka yang punya penerbangan. Tapi kan nggak usah bagi semua, kan nggak semua penerbangannya sama. Ya justru itu, karena nggak semua penerbangannya sama, maka di broadcast untuk semua yang ada di airport itu agar mereka aware gitu kan ya dengan penerbangannya masing-masing, karena mereka menunggu satu waktu untuk terbang. Nah, begitu juga di dalam Islam. Di dalam Islam, azan adalah panggilan untuk sholat. Negeri kaum muslimin seperti Indonesia mengumandangkan azan, ini sudah sesuatu yang semestinya. Azan itu memang adalah sebuah syiar, sehingga memang dia harus dilantangkan agar orang-orang mengetahui waktu sholat dan agar orang mengetahui keagungan Allah dan keagungan agama Islam di situ.